Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang ke-11. Topik kita kali ini adalah psikologi di balik serangan siber. Kenapa kita bisa tertipu? Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Nah, dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana serangan siber tidak hanya memanfaatkan kelemahan sistem, tetapi juga memanfaatkan kelemahan manusia. Teknik seperti phishing, social engineering, dan rekayasa psikologis seringkali berhasil karena pelaku paham bagaimana pikiran kita bekerja, rasa ingin tahu, rasa takut, hingga rasa percaya. Melalui webinar Psikologi di Balik Serangan Siber, Kenapa Kita Bisa Tertipu? Kita akan membongkar strategi psikologis yang digunakan penyerang, memahami mengapa korban mudah terperdaya, serta mempelajari cara melindungi diri dan organisasi dari jebakan tersebut. Pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar dan gunakan fitur Q&A atau raise hand jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di CyberMate Webinar Series number 11. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar pada pagi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatu Sakina dan Bapak Ibu bisa panggil saya Fatih. Saya bagian dari tim marketing CyberMate nih Bapak Ibu. Tapi pada pagi kali ini saya berkesempatan untuk menjadi pembuka acara pada webinar CyberMate Series ke-11 ini. Webinar series ke-11 ini berjudul Psikologi di Balik Serangan Cyber. Kenapa bisa ketertipu ya? Bapak dan Ibu, banyak serangan cyber hari ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi memanfaatkan psikologi manusia juga. Penyerang tahu bagaimana memicu rasa ingin tahu, takut, dan juga percaya diri kita. Dan lewat teknik seperti phishing dan juga social engineering, kita bisa tertipu hanya dengan satu klik aja. Melalui webinar hari ini, kita akan memahami trik-trik psikologis para pelaku, alasan mengapa korban mudah terperdaya, dan juga cara melindungi diri serta organisasi dari jebakan mereka. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini ya, yaitu Bapak Ahmad Syafaat, merupakan seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang keamanan cyber, teknologi informasi, penelitian, dan juga pengembangan ekosistem open source di Indonesia. Beliau terlibat aktif dalam berbagai lembaga strategis nasional, asosiasi profesional, insiden response, digital forensik, dan CERT, CSIRT Development. Dan Pak Ahmad juga terlibat dalam beberapa community seperti Vice Chairman dan Member of the Central Committee di Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source atau ATIOS, Akademi CISERT, TIKAT, OWAS Jakarta Chapter yang bagian dari OWAS Foundation. Dan selain itu Pak Ahmad juga merupakan Widya Iswara atau Gumil Keamanan Cyber di berbagai institusi termasuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kementerian Pertahanan RI sejak 2013. Dalam perannya, beliau mengajar berbagai bidang seperti mobile forensics, malware analysis, cyber security operation, dan juga pelatihan teknis tingkat lanjut. Pak Ahmad juga memiliki pengalaman panjang dalam jajaran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang memiliki banyak sertifikat termasuk sebagai Cyber Security Specialist, Assistant Analyst of Cyber Security, Assistant Analyst of Cyber Security Governance, Lead and Coordinator Research and R&D Department, dan lain sebagainya. Di dunia akademik, Pak Ahmad telah mengabdi sebagai dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang sejak 2006. Beliau juga aktif nih dalam publikasi ilmiah internasional dengan berbagai indeks seperti Scopus, WOS, Google Scholar, dan juga Sinta. Pengalamannya dimulai dari peran teknis sebagai network engineer dan network staff di beberapa perusahaan, memperkuat dasar teknisnya dalam jaringan dan keamanan infrastruktur. Dengan keahlian luas, pengalaman multidisipliner, dan juga kontribusi pada lembaga pertahanan pemerintah, komunitas, dan juga akademik, Pak Ahmad dikenal sebagai salah satu Pak Ahmad dikenal sebagai salah satu profesional yang berpengaruh dalam pengembangan keamanan cyber dan ekosistem teknologi di Indonesia. Oke,
Luar biasa sekali pengalaman Pak Ahmad ini ya teman-teman. Dan untuk memandu jalannya diskusi telah hadir Bapak Rifki Reynaldo atau founder dari CyberMed sebagai moderator acara hari ini. Sebelum itu izinkan saya membacakan background dari Pak Rifki ya. Bapak Rifki Reynaldo menjabat sebagai Direktur Utama PT MSBU Arta Investama atau MSBU Group, perusahaan holding yang menaungi berbagai bisnis inovatif seperti CyberMed, Kineksi, MSBU Konsultan, Renpal, dan juga Equiten. MSBU Group mengusung komitmen pada inovasi teknologi dan investasi berkelanjutan dengan fokus utama pada penyediaan SDM unggul dan keamanan digital. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri IT dan SaaS, Pak Rifki memiliki rekam jejak profesional yang kuat dalam bidang IT staffing dan rekrutmen, customer experience SaaS, anti money laundering, dan juga Human Cyber Risk Management. Berlatar belakang akademis di bidang sains dan kini menekuni riset di ranah ilmu perilaku dalam konteks keamanan cyber, Pak Rifki berdedikasi membantu organisasi membangun postur keamanan cyber yang tangguh melalui pendekatan sistematis terhadap risiko berbasis perilaku manusia. Dalam sesi ini, Pak Rifki akan membahas terkait dengan solusi praktis untuk meminimalisasi risiko dan memperkuat perlindungan data dari sisi manusia. Oke, sebelum sesi dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom Q&A di bawah ini. Jadi nggak usah menunggu-menunggu lagi, alias langsung aja ya ditaruh di kolom Q&A di bawah ini. Dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher masing-masing senilai Rp50.000. Jadi silakan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Tanpa berlama-lama lagi, untuk itu saya serahkan kepada host kita yaitu Bapak Rifki. Kami persilakan untuk memulai sesinya. Silakan Pak Rifki. Ya, halo Mbak Fatih, terima kasih ya atas sambutannya. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya, saya kebetulan masih di jalan ya, jadi saya coba untuk join dulu lewat HP ya. Cuma nanti soon saya akan beralih device ya ke apa namanya ke laptop tentunya. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas ya Fatih ya. Suara saya jelas ya, terdengar ya. Jelas sekali Pak, Kalau aman. nggak jelas, ya boleh. Oke, oke, siap, siap. Apa namanya? Ya, selamat pagi semuanya ya rekan-rekan. Perkenalkan saya Rifki selaku founder dari Cybermate dan juga direktur dari PT MSBU Arta Investama ya. Dengan senang hati sekali kita bisa menyelenggarakan series yang ke-11 ini gitu ya. Apa namanya? Tidak terasa gitu ya bahwa ini udah hampir 1 tahun gitu ya kita menyelenggarakan webinar series Cybermate gitu kan. Dan apa namanya? Mungkin untuk yang series kali ini kita balik lagi ke metode yang sebelumnya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita kan sempat di seri 10 kemarin itu karena sifatnya itu kan kita memperkenalkan inovasi terbaru dari Cybermed. Nah, untuk yang 11 ini kita balik lagi dengan model talk show seperti itu ya. Dan karena talk show kita rasa akan jauh lebih efektif tentunya ya. Jadi maka dari itu mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini ya, jadi kita bisa mendapatkan insight langsung dari narsum yang kami undang ya pada hari ini ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fatih selaku MC. Dan mungkin saya langsung ajak saja ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad sudah bersama kami ya Pak Ahmad. Halo, halo Pak Ahmad. Siapa? Sudah. Oke, siap ya. Ya, Pak Ahmad ya, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, mungkin dari Pak Ahmad ada yang mau disampaikan dulu sebagai pembuka acara series ke-11 ini gitu Pak. Jadi untuk kickstart lah ya, seperti itu ya, warm up sedikit gitu ya Pak. Jadi brief-brief apa saja mungkin yang nanti pada saat kita talk show bisa kita bahas lebih detail. Silakan Pak Ahmad, ya, saya serahkan siap. waktunya ya. Terima kasih. Oke, sudah tampil Pak ya? Ya, sudah terlihat. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih Cybermed telah buat acara ini ya. Memang ini acaranya agak sedikit berbeda ya. Melihat tren yang ada biasanya itu hanya ancaman biasa, tapi ini sudah mulai ke psikologi. Oke, tadi ini sudah disampaikan berkaitan dengan background saya. Baik, saya akan
paparkan terlebih dahulu ya berkaitan dengan Pak landscape Ahmad, keamanan. Pak Ahmad, sorry Ya, Pak, mungkin bisa itu mau di apa namanya slideshow Pak, di apa tuh namanya full screen gitu Pak, screen ya. mungkin ya Oh biar iya. biar lebih besar mungkin view. Nah, oke, sudah Pak ya. Siap, Oke, sudah Pak Ahmad. jadi eh, sebelum kita ngomongin bagaimana penyerangan itu, kita lihat dulu sebenarnya seberapa besar sih eh, serangan yang terjadi. Kalau kita coba mencari tahu itu sebenarnya banyak sekali serangan. Gitu. Ini saya dapatkan berkaitan dengan ancaman serangan ya, landscape ancaman serangan tahun 2004 dan 2005 berjalan yang didapat dari laporan Verizon. Jadi sekitar 74 sampai 82% itu insiden pelanggaran data melibatkan elemen manusia. Itu baik kesalahan penggunaan ataupun serangan media sosial atau yang kita sering sebut sebagai social engineering atau SOCENG, Pak. Kalau misalnya di underground itu ya. Tahun 2024 saja sudah 24% gitu ya. Walaupun terlihat di tahun 2025 ini terlihat menurun, tetapi tetap saja serangan tersebut masif gitu ya. Ini kalau kita lihat secara global gitu ya. Walaupun memang sebagai top serangan itu di instruksi gitu ya. Kemudian di bawah dari social engineering masih ada lagi ternyata yang memang berkaitan dengan manusia ya, serangan tersebut misalkan kayak privilege misuse seperti itu bisa masuk juga nanti itu karena ada sedikit banyak kaitannya dengan interaksi dengan manusia. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia kita lihat dari laporan atau misalnya landscape keamanan cyber tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BSSN, maka serangan itu terlihat sangat masif, sangat tinggi di bulan Desember sampai 112 juta dengan total 330 juta lebih total serangan ini satu tahun 2024 saja gitu ya. Karena kalau tahun 2025 ini biasanya kan BSSN mengeluarkan di kuartal pertama ya, kalau tidak salah tuh laporan keamanan yang terbaru. Nah, kemudian belum lagi ada kasus berkaitan dengan Pusat Data Nasional yang 2024 lalu sering apa namanya kita dapatkan ya informasinya ya kasusnya gitu ya, sehingga kita mengetahui bahwa insiden tersebut berkaitan dengan infrastruktur juga, infrastruktur kritis yang berkaitan dengan ransom gitu ya. Kemudian ada insiden dari BSI gitu ya, BSI Bank eh, Serikat Indonesia. Kemudian ini melihat bahwa infrastruktur kritis sekalipun akan lumpuh ketika memang terjadi sebuah serangan yang menitik beratkan ke kredensial yang bocor gitu ya, data breach gitu ya. Karena memang ujung-ujungnya walaupun mempergunakan ransom, tetapi data yang dicari oleh pihak penyerang seperti itu. Kemudian Barak juga pernah kita dapatkan informasi berkaitan dengan penipuan di sosial media gitu ya, melalui social engineering atau phishing dengan modusnya pakai undangan pernikahan gitu. Jadi di Indonesia itu kan paling sering ya pernikahan undangan disebar gitu ya. Kemudian eh, ini dimanfaatkan celahnya oleh para intrusi, oleh para penyerang gitu ya, melalui WhatsApp group gitu. Ataupun ada yang tiba-tiba eh, kalau tidak di WhatsApp group di personal eh, kemudian mengakibatkan banyak yang terkena juga gitu dampaknya. Kemudian ancaman serang siber yang ada sebenarnya banyak gitu ya. Ini beberapa di antaranya gitu. Phishing pun salah satu di antaranya dari sekian banyak tersebut ya. Pada dasarnya phishing itu sebenarnya targetnya mudah dicari gitu ya. Tergantung dari penyerangnya. Karena search engine yang ada saat ini kan sudah mulai mudah dipergunakan, lebih apa namanya user friendly lah ya. Begitu kita ketik kita dapat lah gitu. Atau misalkan ada ditarget misalkan seseorang sebagai
apa namanya anggota dewan atau misalkan masyarakat sivil sekalipun itu bisa dicari datanya gitu. Karena kita tahu bahwa database di Indonesia sangat besar gitu ya. Nah, teknik ini disebut sebagai CEO positioning. Jadi apa saja yang terdata di atas biasanya itu yang jadi target gitu ya. Walaupun banyak sekali serangan yang lainnya. Ini hanya menjadi apa namanya lebih complicatednya saja gitu. Kemudian kita ketahui bersama juga dari landscape keamanan informasi yang dikeluarkan oleh BSSN, maka phishing yang menjadi salah satu penyebab serangan social engineering itu menduduki peringkat ketiga terbesar dari total yang ada, yang dari 330 juta itu. Nah, kemudian eh, lebih detail lagi ya, phishing ini sebenarnya metode serangan siber yang memang kebanyakan ya lebih besar ditujukan untuk social engineering atau teknik rekayasa sosial gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati bahwa suatu ketika kita mendapatkan informasi data kita yang sudah banyak mungkin beredar di internet bisa jadi dijadikan sebagai target serangan dengan cara menyamarkan sebagai entitas yang terpercaya gitu ya atau yang eh, ada yang mengatasnamakan misalnya ibu kita atau saudara kita gitu ya, yang misalnya oh saudara Anda sedang terkena kecelakaan, tolong ditransfer untuk masuk rumah sakit, nah, contohnya itu. Kemudian ada juga yang mempergunakan email gitu ya melalui pesan teks gitu ya ataupun di redirect ke website gitu ya, website yang terlihat sebagai website yang memang aslinya seperti itu. Nah, sehingga korban mengakses lampiran atau tautan berbahaya dalam attachment ya, kalau di email itu. Atau kalau misalnya di handphone kita itu ada link gitu ya. Begitu kita klik, maka programnya tereksekusi sehingga perangkat yang kita miliki maka terkompromise atau terinfeksi dengan serangan tersebut. Oke. Ini serangan phishing dari top 10 tersebut ya. Tertingginya di bulan Desember 2024 sebanyak 6 juta gitu ya. Nah, totalnya 26 juta. Phishing sendiri gitu ya dari 330 juta gitu. Kita bisa bayangkan betapa masifnya gitu ya serangan ini. Sehingga kita harus hati-hati gitu ya. Kemudian banyak juga yang melakukan riset gitu ya. Ini dari suara.com ya. Di tahun 2024 bulan Februari em, suara.com itu melakukan riset ya. Orang Indonesia itu menjadi rawan ya, menjadi rawan korban penipuan online gitu ya dan kebocoran data gitu ya. Jadi memang kita harus lebih berhati-hati dikarenakan ini akan terus ada gitu. Kalau kita lihat dari jumlah serangan yang ada, maka hampir setiap hari itu akan ada seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya senjata psikologis penyerang ya? Ini ada beberapa yang biasanya menjadi apa namanya senjata pamungkasnya ya. Pertama eh, dari sisi psikologis gitu ya, bahwa kita dari awal ya, kita sejak kecil itu kan kita harus patuh nih pada figur otoritas gitu ya. Otoritas terkecil kita kan orang tua gitu ya. Kita harus patuh gitu kan. Kemudian karena memang itu benar, itu nggak ada masalah gitu. Ketika kita sudah dewasa, ternyata itu menjadikan salah satu aspek ya. Aspek authority ini eh, menjadikan kita bahwa apa namanya bahwa kita percaya bahwa apa yang diinformasikan itu benar gitu. Padahal di kehidupan nyata itu ada dua hal ya antara memang informasi itu benar dan informasi itu tidak benar. Gitu ya. Contohnya misalnya eh, seorang pimpinan ya, ini contohnya seorang pimpinan mendapatkan email atau misalkan eh, staf mendapatkan email dari direktur gitu ya dengan permintaan tolong ditransfer uang segera karena karyawan tersebut sungkan gitu ya dan pihak direktur itu sebagai otoritasnya dia di atasnya dia maka dia tidak apa tuh takut menolak gitu
wah ini kan bos saya gitu. Biasanya eh, memberikan namanya baik ke karyawan seperti itu kan. Karena kita melihat dari situ, maka itu diambil sisi psikologi kita oleh penyerang gitu ya. Sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita konfirmasi langsung, maka karyawan tersebut misalnya mentransfer uang gitu. Atau misalnya di institusi eh, misalnya institusi lainnya gitu ya, di penegak hukum ya. Mungkin saja ada yang seperti itu dan ya karena almarhum orang tua saya sebagai salah satunya penegak hukum, ada informasi yang nyata terjadi seperti itu. Bapak pimpinan minta untuk ditransfer untuk operasi gitu ya dari salah satu rekan orang tua saya dahulu. Pas begitu dicek, ditanyakan kembali ke yang terkena serangan tersebut, apakah benar? Apakah sudah menanyakan? Begitu ditanyakan dia baru sadar bahwa memang itu tidak pernah ada permintaan dari pihak pimpinan seperti itu. Kemudian dia pun akan bingung gitu ya ketika sudah misalkan sudah mentransfer 10 juta gitu ya untuk aktivitas pimpinannya gitu. Yang padahal sebenarnya tidak pernah ada. Kemudian ada yang disebut sebagai scarcity, urgency atau kelangkaan gitu ya. Dan urgensi yang sebenarnya tidak juga gitu ya, tidak perlu juga gitu. Contohnya misalkan aspek psikologi kita itu adanya rasa takut kehilangan gitu ya, dikarenakan ya aktivitas FOMO ya yang sering terjadi. Misalnya tiket penyelenggaraan timnas akan segera habis gitu kan ya. Eh, karena kita ingin menonton gitu ya eh, pertandingan tersebut, maka memicu tindakan impulsif dari yang eh, diserang atau yang apa itu yang merupakan korban. Nah, seperti itu. Sehingga dia tiba-tiba mengklik link yang tidak terpercaya, yang dianggap itu apa namanya benar, yang ternyata itu merupakan email atau misal link phishing. Atau contoh lainnya misalnya password kita akan kadaluarsa dalam 24 jam, misalnya seperti itu. Dapat informasi seperti itu. Seorang karyawan mendapatkan informasi bahwa passwordnya akan kadaluarsa dari dalam 24 jam. Maka jika lebih dari itu kita tidak bisa mengakses. Padahal ya besok juga kita masih bisa mengajukan perbaikan atau misalkan membuat password baru seperti itu. Kemudian kalau misalnya bagi eh, yang suka berbelanja online mendapat penawaran gitu ya, yang biasanya hanya 10 atau 20%, tiba-tiba mendapat penawaran 90% gitu kan. Ini penawaran langka, 90% diskon hanya dalam 10 menit seperti itu. Nah, ini sebenarnya ya kalau memang 90% kita tidak ada ya sudah saja sebenarnya gitu. Tapi karena kita merasa itu wah ini mumpung gitu ya, jarang sekali ya kita terkena serangan tersebut. Kemudian ada yang karena kita ingin tahu gitu ya, atau curiosity ya, ya karena rasa ingin tahu kita memang secara alami itu ada ya, maka psikologis tersebut dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan demikian otak kita menyelesaikan informasi tersebut, gitu ya. eh Ya udahlah kalau begitu kita apa namanya kita lihat dulu benar nggak gitu ya. Karena keingintahuan kita ingin tahu kita klik kena juga gitu ya. Ini contohnya misalkan di modus APK ya, baik yang berkaitan dengan paket atau misalkan surat tilang atau misalnya berkaitan dengan undangan pernikahan seperti itu gitu ya. Wah ini undangan pernikahan teman saya, padahal yang namanya Andi itu banyak atau yang namanya Ahmad itu banyak gitu ya. Jadi pas begitu karena ingin tahu tanpa konfirmasi dengan rekannya atau yang informasi yang bisa kita cari misalkan lewat website resminya, maka kita tidak sengaja juga terjerumus mengklik link yang tidak seharusnya. Dengan demikian kita tidak yang tidak kita beli atau misalkan paket yang tidak pernah kita pesan itu apa namanya dibuka gitu ya, yang merupakan misalkan malware atau misalkan eh,
mengambil informasi kredensial kita seperti itu. Kemudian ada juga reciprocity ya, timbal balik gitu ya. Nah, kalau ini agak sedikit unik ini. Ini sudah aspek psikologi ini sudah dimainkan oleh salah satu pimpinan negara bahkan gitu ya. Misalnya kalau dari sisi kita biasanya kita merasa hutang budi jika diberikan sesuatu maka kita akan memberikan apa namanya imbal balik yang lebih baik ke orang lain. Itu sebenarnya pada prinsipnya baik. Tapi ketika dijadikan salah satu tindak untuk penyerangan gitu ya, maka ini menjadikan kerugian yang sangat besar bagi kita. Oleh karena itu kita juga perlu berhati-hati di situ. Nah, yang berbahayanya lagi adalah ketika kita hanya memiliki satu aset komputer atau misalnya laptop gitu ya. Tiba-tiba terkena serangan seperti ini, maka ini akan sangat berakibat fatal gitu ya. Nah, akibat-akibat seperti itu misalkan kita dapat juga misalnya serangan dalam bentuk informasi kami mendapatkan virus di komputer Anda itu biasanya melalui email ya. Silakan klik di sini untuk eh, menghilangkan virus tersebut. Seperti itu. Maka penyerang akan memberikan informasi yang tidak sebenarnya atau palsu. Akan tetapi di balik itu penyerang mendapatkan imbal balik, gitu ya. Nah, balik lagi tadi salah satu yang pimpinan negara mempergunakan psikologi ini, gitu ya, eh, resiprokal ya. Jadi eh, imbal balik dagang. Nah, itu seperti itu sama gitu. Dia melihat satu negara misalkan, wah ini negara terlalu banyak nih mendapatkan keuntungan dari negara kita, maka mereka harus membeli barang dari kita. Tapi pada prinsipnya psikologi itu yang digunakan seperti itu. Oke, sepertinya untuk eh, awalnya seperti itu Pak, untuk memicu diskusi yang akan kita langsungkan. Ya, tadi saya sebenarnya mau apa namanya mau agak interrupt tadi Pak Ahmad ya, karena nampaknya udah sampai ke detail gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa ya. Sebelum 10.30 kita selesaikan itu. Oke, Pak, ini screennya terserah ya kalau mau di keep nggak apa-apa. Misalkan nanti ada Oh pertanyaan siap, dari siap. saya atau dari peserta yang butuh dukungan apa namanya tampilan silahkan saja ya. Tapi saya masuk ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, tadi kan Baik, baik. kita bicara benar-benar menyentuh sisi psikologi nih Pak ya. Tadi saya ada kutip sedikit dikatakan bahwa karena kita dari kecil itu sudah menerima otoritas gitu ya, yaitu yang datang dari orang tua kita ya. Jadi kecenderungan untuk kita patuh gitu ya, itu apa namanya memang ada eh, masuk di dalam jiwa kita sebagai manusia gitu ya. Nah, cuman kan kalau kita bicaranya ini Pak, apa namanya insiden ya. Tadi Bapak juga udah ada sebut banyak tuh insiden yang terjadi tuh. Semuanya hampir bermula dari yang namanya kesalahan manusia Pak atau human error gitu kan. Nah, selain mungkin dari yang tadi sudah disampaikan Pak ya, kenapa menurut Pak Ahmad itu manusia ini masih dianggap sebagai celah paling lemah dalam keamanan siber gitu ya? Ya kita tahu namanya manusia kita tidak pernah luput dari kesalahan gitu kan, ya. Tapi kenapa gitu ya? Mungkin bisa dibelah jawabannya dalam beberapa perspektif Pak. Mungkin perspektif yang apa namanya di dalam konteks sebuah organisasi yang mereka memang sudah punya program terkait untuk meningkatkan kesadaran atau mungkin di organisasi yang belum ada drive gitu ya atau belum ada trigger untuk melakukan yang namanya tadi program kesadaran gitu Pak Ahmad, silakan. Eh, sebenarnya begini Pak ya. Ini sebenarnya eh, karena kita memang ya sifat alamnya manusia itu kan menerima kebaikan Pak. Seperti itu. Jadi eh, kita memang dari awal juga pasti akan dididik dengan seperti itu. Kita kan tidak serta-merta misalkan mengetahui informasi gitu ya. Dalam artian misalnya informasi itu kita include gitu ya, seperti sebuah sistem gitu. Oleh karena itu kita pasti akan mematuhi aturan tuh di awal ya. Kemudian seiring perkembangan perjalanan hidup mungkin ada intervensi seperti itu. Tetapi memang yang paling sulit itu adalah bagaimana eh,
mengupdate informasi eh, manusia gitu ya. Kalau sistem, kalau misalnya ada sebuah kebocoran gitu ya, atau misalkan ada bugnya, maka kita bisa buat untuk perbaikannya. Begitu kita install dalam waktu tertentu, misalkan 5-10 menit, atau mungkin ya anggaplah misalnya lama begitu ya, 1 bulan itu selesai tuh. Bugnya sudah selesai, kemudian bisa kita minimalkan kemungkinan adanya kebocoran informasi atau yang lainnya. Tetapi uniknya kalau manusia itu untuk diupdate-nya kan sulit, Pak. Jadi faktor terlemah di dalam keamanan itu memang manusia. Patchingnya sulit gitu ya. Begitu eh, kita mau patch gitu ya. Kalau di sistem kan tuh kita patching. Kalau manusia itu agak sulit. Patchingnya salah satunya mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, mengikuti webinar seperti itu. Tetapi kan seberapa banyak informasi tersebut bisa masuk gitu ya ke setiap individu gitu. Nah, kemampuan untuk menyerap informasi tersebut setiap individu juga kan berbeda-beda gitu Pak ya. Sehingga tingkat informasi atau awareness-nya berkaitan dengan keamanan itu juga berbeda. Seperti itu. Nah, ini yang dijadikan celah oleh para penyerang gitu ya, Eh, sehingga eh, banyak korban yang terkena gitu ya. Kalau misalnya kita eh, mencari misalkan ada atau tidak misalnya gitu ya, yang tiba-tiba yang apa namanya, yang kita anggap misalnya, oh ini eh, pimpinan gitu ya, saya dapat informasi dari pimpinan ya, pasti kan kita coba cari tahu ya. Jadi memang diperlukan sebuah prosedur. Kalau misalnya di organisasi, maka prosedur itu utama tuh sebenarnya gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Prosedurnya seperti apa sih untuk kita mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian klasifikasi informasinya seperti apa. Kalau balik lagi ke apa namanya, ke manusianya gitu, maka kita harus cek kembali gitu ya. Karena ada salah satu kasus misalnya begini. Kita misalkan sebagai dosen gitu ya, dosen di perguruan tinggi. Tiba-tiba dapat misalnya SMS atau telepon gitu ya dari yang mengatasnamakan eh, rektor gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah rektor sampai harus menelpon salah satu dosen? Contohnya seperti itu. Apakah urgensinya sih gitu ya, dosen apa tuh rektor menelpon gitu ya untuk memaksa atau meminta dosen tersebut mengikuti pelatihan, contohnya seperti itu. Nah, ini pernah terjadi Pak di saya seperti itu. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan informasi tersebut maka kita harus cek ulang gitu ya, apakah ada potensi eh, apa namanya phishing, atau misalkan apakah ada potensi eh, penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan informasi seperti itu. Kalau ingin mudah sebenarnya kita ya harus cari dulu gitu ya informasinya Pak di internet aja. Apakah ada penipuan berkaitan dengan undangan misalnya seperti itu. Itu yang paling mudah seperti itu. Oke, oke, baik, Pak. Nah, ini kan kalau kita bicara gini ya, eh saya yakin gini ya, Pak Ahmad, karena serangan-serangan atau insiden-insiden yang mungkin masuk ke media gitu ya, ke media publik itu kan ya, itu kan pasti selalu melibatkan merek-merek besar, Pak ya. Entah Betul. itu ransom lah gitu ya, entah itu mungkin malware lah, apa itu gitu ya. Tapi saya selalu bertanya gini, Pak, itu gimana ceritanya ransom itu bisa masuk ke dalam jaringan organisasi tersebut gitu kan? Dan kita tahulah teknologi keamanan siber ini kan berkembangnya sudah cukup pesat gitu ya Pak. Artinya kan harusnya kalau attack-attack yang istilahnya itu pintu masuknya dari kelemahan sistem itu sebenarnya kalau dibanding dengan insiden yang masuk dari celah kelemahan manusia itu lebih banyak mana Pak kayak gitu ya. Dan apakah saat ini tuh justru statistiknya malah justru hampir hampir misalkan dikatakan ya sangat sedikit sekali sebenarnya insiden yang terjadi karena ya itu tadi kelemahan atau ada celah ya di sisi sistem. Malah justru kenapa insiden masih tetap terjadi sampai hari ini bahkan kita suka lihat juga ada di media publik itu malah justru karena manusianya. Nah, gitu pertanyaannya Pak. Dan
apakah yang membuat ini itu misalkan karena phishing ya, dan apakah dan apa yang menjadi penyebab gitu Pak, elemen apa yang menjadi penting gitu ya untuk kita pertimbangkan sehingga itu bisa menyebabkan awalnya phishing lama-lama bisa menjadi ransom gitu Pak. Ya. Jadi itu sih yang saya sebenarnya pribadi penasaran dari pandangan Pak Ahmad sendiri seperti apa? Eh, Sebenarnya begini Pak, sistem itu kan ada yang mengawaki Pak ya, gitu ya. Jadi sistem itu tidak akan berjalan kalau tidak ada personil yang menjalankan sistem tersebut, gitu. Jadi memang sebaik apapun sistem dibangun tanpa adanya personil yang menjalankan, maka sistem itu tidak akan jalan dengan baik, gitu kan. Nah, eh, banyak memang sistem apa namanya celah kebocoran sistem itu banyak, tetapi masih bisa tetap apa namanya diperbaiki gitu ya dengan patching, kemudian dengan update sistem dan lain sebagainya gitu. Akan tetapi yang faktor paling lambat untuk diupdate karena manusianya itu, maka sangat sulit sekali gitu ya untuk memang kita eh, mempercepat gitu ya eh, setiap personil itu, misalkan eh, kita gitu ya mendapatkan yang paling, misalnya yang paling mudah seperti ini. Kalau kita di dalam kehidupan ini misalnya contohnya aturan lah Pak gitu ya, undang-undang gitu. Nah, undang-undang itu kan biasanya tanpa kita tahu juga kita udah terkena undang-undang gitu kan. Karena sudah ketuk palu tuh undang-undang seperti itu. Padahal kita belum pernah mendapatkan informasi itu. Contohnya itu. Nah, itu yang harus kita cari kan artinya gitu. Nah, kalau di dalam sebuah sistem besar, maka sistem tersebut kita harus cari patch-nya dulu, baru kita install gitu ya untuk update. Nah, kalau manusia dapat informasinya dulu, baru apa namanya, baru dipelajari, kemudian baru dipahami kan seperti itu. Nah, proses pemahaman itu membutuhkan waktu gitu, karena memang tidak bisa serta-merta seperti itu. Nah, eh, ransomware sama halnya seperti itu. Tidak bisa juga kita lihat bahwa ketika saat ini kita terkena insiden ransom, maka kemungkinan kejadiannya saat itu juga. Ada kemungkinan mungkin bisa beberapa bulan sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa itu sudah terkena serangan. Seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada yang perlu kita perbaiki, yaitu manajemen lognya. Kadang kita kan log sistem itu tidak serta-merta kita simpan semua tuh, Pak. Gitu ya. Paling banyak berapa lama sih retensi dari eh, log yang bisa kita simpan gitu ya. Atau lamanya gitu penyimpanan log itu atau retensi itu. Gitu. Paling lama kan misalnya 6 bulan seperti itu atau 1 tahun gitu ya. Nah, kalau indikasi serangannya itu dalam 2 tahun sebelumnya, maka kita sudah kehilangan lognya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya misalkan kita punya log sistem 5 tahun terakhir, berarti kita aman tuh. Jadi kalau misalnya memang 5 tahun terakhir ada serangan, kita evaluasi, kita bisa dapatkan asal usul mulainya serangan dan kita bisa mempersiapkan eh, antisipasinya. Nah, kalau hanya 6 bulan, kadang kita nggak tahu tuh. Kita tahunya hanya terkena serangan saja. Nah, oleh karena itu memang kita perlu ya informasi tersebut. Ya, Baik, baik. permasalahannya menyimpan log itu besar. Hmm, betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, ini udah menarik nih Pak ya. Saya bukan maksudnya keluar jalur ya Pak dari topik, karena topik kita kan psikologi Ya, sebenarnya ya. Saya betul, betul. sebenarnya, cuman karena ada satu pertanyaan dari peserta nih Pak, ini dia sudah mengarah ke sistem soalnya pertanyaannya. Jadi makanya saya jembatani dulu gitu ya, dari pertanyaan human dan sistem tadi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya langsung leburkan pertanyaan dari Pak Hakul Yakin ya. Jadi dari beliau ini dikatakan begini, karena dari Verizon DBIR ya, ini memang referensi yang biasanya para penggiat human risk management itu gunakan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya biasa ada dua tuh Pak Ahmad ya, Verizon DBIR sama satu lagi itu IBM Cyber Security Intelligence Index Report. Ya, di situ memang dikatakan tren gitu ya, insiden Ya, yang berkaitan dengan human error itu berapa persen gitu ya.
nggak selalu dari tahun ke tahun naik gitu ya. Cuman kita lihat di Betul. 2024 itu memang rentangnya 74 sampai 82 nih, seperti yang disebutkan oleh Pak Hakul Yakin. Nah, pertanyaannya gini Pak, jadi apa berarti kalau gitu dampak sistem intrusion ya terhadap stabilitas bisnis ya? Dan apakah perusahaan sudah menyiapkan mitigasi berbasis respons insiden? Dan seberapa besar risiko misconfiguration dan misuse terhadap keamanan data perusahaan, terutama dalam ekosistem multi-cloud dan remote working, seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan tadi ya Pak ya, maksudnya kan tadi 74 dan 82 insiden itu kan di pelanggaran data melibatkan human error gitu ya, mulai dari Ya. kesalahan, penyalahgunaan hingga rekayasa sosial gitu kan. Nah, jadi gimana tuh Pak hubungannya dengan sistem intrusion seperti itu? Silakan, boleh dijawab Pak Ahmad. Jadi kalau misalnya kita lihat dari banyaknya pelanggaran ya, kita kaitkan dengan aspek bisnis itu kan ada dua Pak intinya tuh. eh Satu yang secara material dan imaterial gitu ya. Kalau misalnya secara material maka perusahaan akan rugi gitu ya. Nilai sahamnya kalau misalnya bisa bisa turun drastis, kemudian itu akan berdampak pada eh, keuntungan ya, keuntungan tahunan gitu ya. Kemudian tingkat resikonya maka akan tinggi. Kemudian akan dibarengi dengan penurunnya ekuitas misalkan di bursa saham seperti itu. Kalau yang sudah go public. Kalau yang belum go public maka eh, itu akan menjadi bahan evaluasi tuh kadang tuh bagi misalkan ketika perusahaan tersebut mengikuti tender misalnya seperti itu. Nah ini berkaitan dengan eh, ancaman reputasi, Pak, seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalnya untung rugi itu masih bisa berfluktuasi, bisa ditingkatkan gitu ya, bisa dikurangi kemungkinan kerugian. Tetapi kalau faktor dari reputasi maka ini agak sulit lah kita ukur gitu ya, karena memang eh, tidak material ya. Jadi karena ini material, maka bagaimana kita memperbaiki reputasi perusahaan diakibatkan banyaknya serangan seperti itu. Nah, kalau misalnya dulu kita pernah melihat eh, Yahoo menjadi raksasa penyedia email dan search engine besar, maka kita bisa lihat sendiri Yahoo seperti apa saat ini gitu ya. Karena dulu juga pernah Yahoo mendapatkan serangan yang begitu masif gitu ya, sehingga nilai sahamnya turun gitu ya sampai seperti ini dan sangat sulit sekali bangkit gitu ya. Ketika memang dari reputasi itu sudah sangat kecil gitu ya. Walaupun kalau beberapa tahun yang lalu saya coba aktifkan email Yahoo saya yang lama masih bisa gitu. Tapi memang ya sudah kosong gitu ya. Tetapi eh, perusahaan tersebut masih menjalankan bisnisnya gitu ya. Tetapi ya kita lihat sendiri tidak sebesar di awal-awal dan masa jayanya dahulu gitu. Sehingga memang kita harus antisipasi ketika terjadi sebuah serangan. Perusahaan harus bisa memitigasi dengan baik seperti itu. Kemudian hal pertama sebenarnya dalam perusahaan harus benar-benar mendedikasikan satu tim khusus untuk tanggap insiden. Kalau di Indonesia disebut sebagai tim tanggap insiden cyber atau misalkan CISET gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu CISET. Nah, kalau di BSSN tuh kalau tidak salah itu sudah ada gitu ya eh, apa namanya untuk pengembangan CISET-nya gitu ya. Nah, itu harus dibuat gitu ya. Kalau misalnya memang eh, terlalu besar, maka dibuat secara ad hoc gitu ya. Misalkan perusahaan ternyata tidak memiliki pendanaan yang cukup dalam pengembangan tim gitu ya misalnya. Tidak perlu dibuat satu direktorat khusus, tetapi bisa secara ad hoc gitu ya. Nah ini dulu juga pernah dilakukan oleh Kominfo dengan membuat Edi Serti itu sebenarnya ad hoc gitu ya sistem organisasinya, tetapi bisa efektif. Nah dibakukan di dalam BSSN saat ini yang sudah terstruktur dengan baik seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa eh, mempersiapkan gitu ya, atau misalkan menyikapi jika terjadi sebuah insiden gitu ya. Karena tanpa adanya tim yang memang didedikasikan khusus untuk eh, tanggap insiden, maka sulit lah seperti itu.
Oke, oke. eh Berarti kalau misalkan gini Pak, tadi saya masih mencari yang berkaitan dengan IDS tadi itu Pak, ya, Intrusion Detection System itu ya. Jadi kan pertanyaannya tadi itu lebih ke arah hubungan bagaimana itu bisa membantu CSIRT sebenarnya gitu ya. Nah, apa namanya? Ada juga beberapa kali saya temukan gitu ya, dikatakan bahwa oke, IDS ini kan intrusion ya, detection system gitu ya. Artinya kan harusnya hal-hal anomali, malicious itu bisa terdeteksi dari situ gitu kan. Nah, hubungannya nih Pak, misalkan kayak kayak kita bicara social engineering atau kita bicara upaya-upaya phishing yang itu bisa membypass gitu ya, membypass kemampuan dari IDS. Itu mungkin kan ya Pak Ahmad ya? Saya mau nanya dulu nih possibility-nya gitu ya. Eh, Kemungkinan bypass itu ada, Pak. Ada kan? Nah, makanya Ya. ya kan saya mau konfirmasi dulu takutnya nanti saya membuat statement sendiri upaya social engineering itu bisa menembus itu gitu kan. Nah, eh nah ini kaitannya juga lagi-lagi dengan psikologi manusianya nih Pak. Kadang tuh kan kita merasa gini ya, kita saya nggak perlulah diedukasi mengenai awareness, saya udah bisa belajar secara otodidak ya, saya banyak kok membaca informasi mengenai keamanan siber gitu kan. Iya, ini kan menyebabkan sebuah bias, bias apa istilahnya tuh, bias confidence gitu ya. Jadi Ya. dia merasa sudah ahli, sudah jago gitu kan. Apakah orang seperti ini masih punya potensi, Pak? Masih punya potensi terkena menjadi korban phishing atau mungkin social engineering gitu, Pak? Iya. Dan kalau memang kita menemukan ada beberapa karyawan di organisasi kita ya yang memiliki bias tersebut, apa tindakan terbaik yang harus kita lakukan? Nah, gitu. Oke, jadi sebenarnya begini, Pak ya. Kalau kita melihat ya, eh, dari yang ada, misalkan kayak sertifikasi atau misalkan pemahaman produk dan lain sebagainya, itu ada batasan waktu, Pak. Jadi kayak sertifikasi misalkan ISO gitu ya, ISO 27001. Itu biasanya ada batasan misalkan 5 tahun atau 3 tahun tergantung dari vendor yang menyediakan tuh. Artinya informasi itu akan terus diupdate, diperbaiki gitu ya. Sama halnya misalkan dengan IDS, maka IDS itu akan diperbaiki rule-nya gitu ya untuk mengantisipasi jika ada serangan. Jika tidak, maka serangan itu akan dianggap sebagai false positif atau misalkan bukan serangan gitu ya, lebih celakanya gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai personil, maka ada yang namanya long life education gitu ya dalam apa namanya pribadi kita itu, karena informasi itu kan selalu berubah, selalu dinamis dan ada perkembangannya gitu. Saya teringat dahulu bahwa ada satu standar produk tertentu. Mungkin sekarang sudah mulai ditinggalkan bagi kita ya. Ada namanya standar eh, yang dikeluarkan oleh salah satu produk kabel gitu ya. Dulu itu saya ingat pertama kali begitu kita punya standarnya, maka kita tersertifikasi selama 25 tahun. Jadi 25 tahun itu kan cukup lama, Pak ya, gitu ya. Nah, saat ini paling lama hanya 5 tahun, Pak, gitu ya. Nah, produk tersebut paling lama memberikan sertifikasi bagi penggunanya yang bisa melakukan apa namanya penggunaan produk tersebut 5 tahun, gitu. Dari 25 tahun, artinya sepertiganya tuh sudah dipangkas. Kalau kita mengikuti standar atau misalkan sertifikasi yang lain lagi, maka ada yang hanya 3 tahun sekali, seperti itu. Ini artinya kan informasi itu terus berubah mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kalau misalnya kita sebagai personal merasa cukup, eh, bisa jadi informasi yang kita itu cukup pada waktunya saja gitu ya. Jadi misalkan di 2024 ini, wah kita sudah mengikuti banyak pelatihan dan lain sebagainya, oke berhenti gitu ya. Maka informasi itu hanya di situ gitu ya, hanya di 2024 saja. Di 2025 kalau misalnya ada perkembangan lainnya ya kita tidak tahu tuh. Informasinya seperti itu. Serangan juga sama, tren serangan juga sama. Mungkin dulu phishing tidak seperti ini ya. Phishing itu hanya mempergunakan email saja seperti itu kan. Tidak sampai dengan melalui handphone tidak gitu. Kalaupun ada ya mungkin lewat SMS, kan tidak ada WhatsApp grup dulu mah ya, tidak ada WhatsApp, tidak ada Telegram gitu. Nah, sekarang sudah ada gitu.
ketika kita mempergunakan perangkat tersebut, misalkan kita sudah terbiasa dan sudah nyaman, kita menganggap itu tidak mungkin terjadi kan akhirnya seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang membuat celah kita tidak aware gitu ya. Jadi awareness kita itu menurun. Nah, itu yang menjadikan eh, kenapa kita bisa diserang. Kemudian ada satu apa namanya eh, informasi lagi gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mau menyerang, maka kita harus menerapkan salah satu teknik itu namanya zero trust, gitu ya. Nah, ini yang kadang kita harus lakukan itu. Jadi apapun yang ada gitu ya, apapun yang terjadi, jangan pernah memperbolehkan atau membiarkan kita itu diminta secara online seperti itu. Nah, ini kan kalau kita tidak mengikuti perkembangan, maka kita tidak tahu tuh konsep zero trust seperti itu gitu ya. Yang paling mudah itu. Kalau mau lebih rumit mungkin gampang ya definisinya ya. Cuma yang Betul, paling mudah betul, seperti itu. Jangan betul, betul, percayakan semuanya kecuali kita sudah verifikasi. Itu. betul, betul, betul. Termasuk Iya Pak. sistem. Mm, mm, mm. Tadi menarik ya, dikatakan bahwa ya informasi, misalnya gini, kita lakukan edukasi untuk tahun 2024, ya sudah informasinya berhenti untuk tahun itu, gitu ya. 2025 kita lakukan lagi, tapi nggak dilanjut 2026, gitu kan. Ya udah informasi juga berhenti di situ, gitu kan. Padahal ancaman itu terus berkembang. Nah, kalau bisa saya simpulkan berarti Pak, yang membuat salah satu faktor yang membuat manusia itu malah justru berisiko adalah karena itu ya, ada hubungannya ke situ ya, Pak. Maksud saya hubungannya ke ancaman yang terus berkembang juga. Maka dari itu, Betul. informasi edukasi itu tidak boleh berhenti. Gitu ya, Pak Ahmad ya. Ya, Itu betul, harus Pak. dilakukan secara continuous karena ada perkembangan. Nah, mungkin saya juga mengutip beberapa catatan yang saya punya di sini ya. AI zaman dulu, sorry, phishing zaman dulu dan yang sekarang berbeda. Channelnya beda, ya lebih luas. Dan juga kontennya ya, Pak. Ada possibility juga Ya, dibikin pakai AI kan gitu ya, Pak. betul. Tadi kan Ya. ancaman itu saya Ah. masukkan salah satunya AI juga. Betul, betul, betul. Iya, bahkan saya terakhir dengar otomasi malah Pak. Lebih-lebihnya lagi tuh udah bukan cuman sekedar kontennya dibuat oleh AI, tapi di automate oleh AI prosesnya gitu. Betul. Wah, itu lebih mengerikan lagi ya Pak ya. Lebih maksudnya istilahnya low 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 effort tapi high gain. Dibanding zaman dulu kan kita melakukan serangan phishing kan kita udah punya istilah database emailnya gitu ya. Ya udah kita sebar aja gitu kan ke semuanya Betul. gitu kan. Tapi kan mungkin mostly kontennya nggak tailor made ya kan Pak. Ya kan, kontennya pasti one size fit all gitu kan. Jadi siapa yang kepancing ya udah gitu kan. Itu yang kita Betul. dapat. Tapi dengan Spare bantuan phishing. betul. Dengan bantuan apa namanya AI, nah itu tadi spear phishing itu bisa benar-benar kita lakukan targeted gitu ya Pak ya. Nah ini Betul. kan makin makin menguji psikologi kita gitu ya. Nah saya sambung dengan satu pertanyaan dari Pak Budianto. Terima kasih ya Pak Budianto sudah mengajukan pertanyaan. Dan saya himbau kepada rekan-rekan yang lain juga yang masih berada di webinar ini, monggo ya di apa namanya disampaikan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan karena saya tentu akan memprioritaskan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dibanding pertanyaan saya sendiri gitu ya. Kalau saya ya memang penasaran gitu ya Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan saya gitu. Tapi lagi-lagi karena webinar ini untuk rekan-rekan sekalian, jadi silahkan jika ada pertanyaan diajukan, nanti saya akan bantu sampaikan. Oke, pertanyaannya gini Pak. Em, Psikologi di balik serangan cyber gitu ya. Apakah ada cara yang dianggap maksimal bagi perusahaan supaya ya staff itu tidak mudah terperangkap jebakan phishing? Nah, mengingat risiko jika terjadi kebocoran data di perusahaan, efeknya akan sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan ya, reputasi ya, tadi disebut reputasi. Mungkin saya tambahkan juga financial loss, possible juga tuh Pak. Ya kan ya, Pak Ahmad betul ya. Terus yang mungkin Betul. terakhir itu yang kalau kebocoran data yang paling sangat saya sayangkan itu adalah identity theft, Pak, pencurian identitas, Pak. Kayak gitu. Karena kan kita juga dengar belakangan ini marak ya tiba-tiba kok saya seperti minjem pinjol padahal saya nggak pernah ngajuin gitu ya. Gitu ya. Nah, itu datanya dapat dari mana gitu kan. Mana lagi kalau bukan akibat dari insiden-insiden kebocoran yang terjadi kan gitu ya, Pak. Ya kan? Betul. Nah, karena efeknya yang sangat luar biasa tadi bagi perusahaan gitu ya. Tadi contoh kasusnya Bapak apa namanya sampaikan adalah Yahoo gitu kan. Nah, jadi apa nih Pak cara yang dianggap maksimal bagi perusahaan nih supaya staff nggak gampang kejebak gitu ya? Itu pertanyaannya dari Pak Budianto. Silakan, Pak Ahmad. eh Baik ya.
Jadi eh, perlu kita pahami juga bahwa eh, untuk menghindari itu kita perlu mengadakan namanya training khusus dulu ya. Karena gitu. Karena kalau misalnya kita memang eh, misalkan gini, perusahaan pengen karyawan itu eh, benar-benar tidak terkena phishing contohnya seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama yang namanya risiko itu akan tetap ada gitu ya. Tetapi risikonya bisa kita perkecil gitu ya. Risiko tetap ada tetapi risikonya kita bisa perkecil. Yang kemungkinan ya sebagian besar ya 70-80% mungkin terkena phishing ya kita coba perkecil mungkin ya hanya 5% atau 1-2% saja. Nah, ini mungkin saja bisa kita gunakan misalnya kita memberikan pelatihan benar-benar dari perusahaan tersebut sebenarnya ya kalau memang perusahaan yang inginkan tuh. Perusahaan memberikan pelatihan khusus berkaitan dengan itu ya. Kemudian perusahaan mendorong karyawannya juga untuk mengikuti gitu ya pelatihan-pelatihan di luar itu. Jadi memang harus ada yang mandatory dan yang unmandatory. Ketika itu dua-duanya sudah berjalan, maka itu akan menurunkan tingkat resikonya, gitu ya. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, misalkan kita mau menerapkan zero trust seperti apa sih, gitu. Tetapi apakah memang budaya perusahaan tersebut sudah mendorong hal tersebut, gitu ya, mendorong memang apa namanya kemungkinan terjadinya social engineering seperti itu. Nah ini kan artinya memang perusahaan harus apa namanya mau eh, masuk ke dalam itu. Jangan hanya meminta karyawan hanya mengikuti, tetapi seluruh struktur perusahaan harus mengikuti. Karena nanti kalau misalnya karyawan biasa kan hanya melihat, oh pimpinan saya juga ikut kan gitu ya. Berarti, Mhm. Betul. gitu. Oke lah kita ikut, masa pimpinannya aja ikut, kita tidak ikut kan gitu ya. Nah, salah satunya itu Hmm. ya walaupun mungkin ya Betul. eh, pimpinan sudah tahu gitu ya, tetapi tidak ada salahnya untuk eh, barang-barang mengikuti training tersebut sehingga karyawan trust gitu ya dengan sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga ya kita misalkan membangun pertahanan berlapis gitu, defense in depth gitu ya, lebih dalam. Selain itu memang untuk di sisi apa namanya sistem, tetapi di eh, sisi personil itu juga perlu gitu ya. Jadi kalau misalnya di beberapa instansi itu ada namanya apa namanya backgroundnya tuh harus dicek dulu gitu ya sebelum masuk. Nah itu sama gitu ya. Kalau misalnya kita harus tahu asal usul informasi yang kita dapat, contohnya seperti itu. Itu untuk menutupi kelemahan kognitif manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya terbiasa, oke kita percaya siap bos gitu kan, menjalankan maka kita harus cek dulu apakah memang benar atau tidak. Gitu. Karena kalau misalnya tidak, maka kita akan kecolongan tuh. Andaikan misalnya kita mendapatkan informasi, kita percaya trust 100%, maka itu sudah menjadi salah satu sumber serangan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya di dalam sistem misalnya kita mendapatkan email, maka emailnya harus kita cek gitu ya. Bagaimana email tersebut dikirim, apakah linknya benar, domainnya benar, URL-nya itu benar, seperti itu ya. Kalau misalnya ada DMRC-nya, kalau misalnya memang lebih detail lagi seperti itu. Atau yang paling sederhana itu cek dulu saja yang originalitas emailnya gitu ya. Kalau kita melihat, oh ini mungkin phishing misalnya gitu, kita cek itu apakah benar atau tidak. Kalau misalnya memang kita mau membuka dan untuk memastikan maka mau tidak mau kita harus masukkan email tersebut ke sandbox gitu ya. Atau misalkan kita cek dulu kita apa namanya pastikan attachment-nya itu tidak ada malware gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misal tidak seperti itu, maka kita harus ketahui bahwa tidak ada namanya silver bullet atau misalkan peluru emas atau peluru perak gitu ya, yang mengindikasikan bahwa satu informasi atau satu kekuatan itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak ada gitu ya. Karena phishing itu akan melakukan pencurian kredensial bagaimanapun caranya gitu ya. Teknik-tekniknya ya banyak ya. Misalkan kita sudah misalnya mengaktifkan MFA gitu ya atau misalkan
OTP-nya sebelum masuk ke OTP maka harus ada two factor authentication harus kita gunakan gitu ya. Bahkan kalau kita pakai Gmail sendiri itu sudah bisa kita gunakan juga gitu ya. Banyak services two factor autentikasi itu eh, bisa kita gunakan gitu ya tanpa harus mempergunakan services yang berbayar gitu ya. Kemudian ada juga misalnya perilaku psikologis gitu ya, istilahnya itu nugget ya, gitu ya. Ini dari nugget teori ya. Kalau misalnya saya coba pelajari itu ada namanya prinsip neuroscience. Jadi yang digunakan misalnya dalam konteks spear phishing tadi gitu ya. Nah, ini harus dilakukan misalnya pelatihan tersebut ke karyawan gitu. Bagaimana phishing itu bekerja, kemudian bagaimana identifikasi yang mudah saja lah tanpa pakai tools misalnya gitu ya. Misalkan untuk HR bagaimana, untuk finance bagaimana, untuk IT seperti apa gitu ya. Bagaimana sih untuk menyikapi itu? Kemudian begitu terjadi, bagaimana harus disikapi dengan baik gitu ya. Karena kalau misalnya disikapi terlalu berlebihan juga, maka akan merugikan eh, instansi juga atau perusahaan seperti itu. Kemudian baru nanti kita naik ke dalam budaya kerja. Di dalam budaya kerja, apa sih yang harus dipatuhi oleh setiap personil gitu. Itu berlaku bagi pimpinan top manajemen sampai ke level staff di bawah gitu ya. Bahkan kalau memang cleaning service-nya memiliki email itu juga harus tetap diberikan edukasi gitu. Karena sekecil apapun kerentanan yang ada, yang mungkin ada, itu harus diantisipasi. Karena kita ketahui bahwa faktor manusia, faktor SDM itu yang paling rentan. Maka Betul. ketika itu terkena serangan, maka dampaknya akan sangat besar seperti itu. Baik, Sudah baik. faktor yang paling rentan terkena serangan, nah sudah Pak. Seperti. Baik. Oke, oke. Pak Ahmad, ini kurang lebih juga sebenarnya langsung menjawab pertanyaan saya. Tadi itu saya ada pertanyaan yang ingin Bapak jawab secara singkat saja sih sebenarnya, Pak. Berarti ancaman itu tidak melihat usia, ya, jenis Nah, betul, pekerjaan berarti ya. betul, Usia, jenis pekerjaan, terus mungkin gender apalagi ya, Pak ya. betul, Itu semua nggak menjadi faktor utama ya, Pak ya. Faktor utama lagi-lagi adalah kelengahan. Betul nggak, Pak? Ya betul. kan? Berarti artinya dalam hal ini tuh kita kalau menganggap manusia itu bukan maksudnya manusia ini kurang edukasi atau tidak ya. Kadang ada juga kan kasus dia sudah sangat teredukasi dengan baik, tapi mungkin pancingan ini atau ancaman ini tuh masuk di waktu yang tepat, di momen dan waktu yang Ya, tepat. benar. Misalkan kayak kayak oke lah kita lakukan phishing bahwa gaji Anda tidak berhasil ditransfer. Wah, pada tanggal gajian. Wah, itu kan pasti Waduh, hilang ya Pak ya common sense kita gitu ya sebagai betul. karyawan, betul ya. Nah, ya. Jadi ya harus harus waspada dengan itu. Oke, rekan-rekan sekalian, ini mohon maaf sekali nampaknya kita harus melewati batas waktu ya yang awalnya ditentukan untuk acara ini kan harusnya ini berakhir jam 11, namun kita udah di 11 lewat 5 menit. Jadi dan ini saya lihat masih ada dua pertanyaan lagi Pak Ahmad ya dari rekan-rekan audiens di sini gitu ya. Jadi izin mungkin saya lanjutkan gitu ya dengan Nih, dua pertanyaan ini ya. Lalu habis itu kita bisa penutup. Pak Ahmad mungkin bisa dijawab secara singkat dan lugas Pak ya. Tadi ini ada satu pertanyaan dari Pak Mahat Wicaksono sih. Jadi beliau nampaknya agak penasaran mengenai terminologi keilmuannya Pak. Jadi secara keilmuan itu sebenarnya cyber security itu bagian dari information security atau kebalikannya gitu. Atau information security ini justru bagian dari cyber security gitu. Gimana tuh Pak? Mana yang lebih luas gitu? Boleh Pak dijawab secara singkat apa namanya untuk ya menambahkan gitu ya, memperluas pengetahuan nih dari rekan-rekan sekalian. Silakan Pak. ya jadi sama halnya seperti begini ya. Kalau kalau saya andaikan ya, eh, kan awalnya itu adalah computer science atau ilmu komputer ya. Baru nanti di bawahnya ada namanya sistem informasi, kemudian rekayasa perangkat lunak dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya information system itu awalnya ya. Karena kalau misalnya tidak ada informasi, apa yang mau kita amankan seperti itu. Mudahnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau apa namanya keamanan informasi, maka informasinya dulu yang harus ada gitu.
Kalau misalnya tidak ada informasinya, untuk apa diamankan gitu? Tidak ada yang kita perlu amankan gitu. Oleh karena itu, informasinya yang harus ada gitu ya. Information sistemnya harus ada, baru kita ke information security gitu kan. Ya walaupun mungkin dalam pelaksanaannya mungkin apa ya, prakteknya mungkin ya keamanannya dulu mungkin ada ya dijalankan, tetapi kan informasinya itu yang akan tetap menjadi objek kita gitu seperti itu. Karena memang informasi dan keamanannya itu saat ini sudah tersedia. Tapi kalau dulu belum ada yang namanya keamanan sistem informasi atau keamanan sistem, maka tidak ada pengamanannya gitu ya. Kalau saya dulu kuliah ya saya hanya berkaitan dengan informasi saja, informasi sistem saja gitu ya. Kemudian lambat laun baru ada yang namanya cyber security, information system dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi melengkapi gitu ya, melengkapi dan terintegrasi bahwa memang itu perlu kita apa namanya gunakan gitu untuk melengkapi sebuah keilmuan. Tidak serta-merta juga Oke, misalnya hanya berdiri sendiri tidak. Gitu. oke, oke. Oke, Pak Ahmad, ini mungkin satu pertanyaan dari rekan-rekan kita sekalian, ya. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena tadi kita juga sudah agak lewat waktunya gitu ya. Oke, dari pertanyaan dari Bapak Muhammad Alif Mufadilah ya. Ini masalah AI tadi Pak, AI yang dipergunakan untuk niat yang tidak baik gitu ya, niat jahat gitu ya Pak ya. Jadi digunakan misalkan untuk tadi ya melancarkan serangan phishing Pak ya. Pertanyaannya itu adalah apakah ada dampak psikologisnya sebenarnya bagi kita sebagai pengguna AI dan juga bagi masyarakat umum. Oke. Dan bagaimana sebenarnya cara menanganinya? Apakah perlu peran instansi pemerintah seperti Komdigi, BSSN, atau komunitas AI di Indonesia? Silakan, Pak Ahmad. Oke, jadi eh yang perlu kita pahami itu adalah IA adalah tools gitu ya. IA itu adalah tools, jangan dibalik gitu ya. Jadi apapun yang kita gunakan untuk AI atau yang kita gunakan mempergunakan AI, maka AI itu hanya tools. Nah, sebagai penggunanya itu adalah kita. Kita harus pahami itu. Jadi kalau misalnya saya beberapa kali misalkan ke mahasiswa saya informasikan, ya Anda silakan mempergunakan AI untuk menyelesaikan berbagai tugas seperti itu kan. Tetapi yang harus dipahami adalah sebelum mempergunakan AI, maka Anda harus punya knowledge-nya dulu, gitu ya. Misalkan knowledge-nya berkaitan dengan sistem informasi gitu ya. Apa saja yang dipelajari ya, itu dulu dipahami. Nah, karena kalau tidak, maka kita akan masuk dalam dunia AI yang sebenarnya kita tidak tahu apakah benar atau salah. Gitu ya. Banyak hasil yang diberikan oleh AI itu ternyata memang hasil rekayasa ya. Rekayasa secara 100% mungkin tidak, tetapi cara pengambilannya itu tidak akurat atau belum akurat. Tetapi kitanya menganggap bahwa itu benar gitu ya. Dikarenakan tidak punya knowledge awal yang cukup untuk memahami. Sehingga kita menganggap ya kita dapatnya benar seperti itu. Ini harus kita kita pahami itu dulu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya tidak, maka kita akan sulit gitu. Kalau tidak salah di Komdigi itu udah ada apa namanya ya? Bagaimana aturan penggunaan AI itu kalau salah aturannya etiknya ya sudah mulai dibuat. Etik, etik. Ya. Hmm. Etiknya itu sudah mulai dibuat penggunaan-penggunaan tersebut seperti itu. Nah, itu kan hanya rambu-rambu saja ya. Rambu-rambu bagaimana kita mempergunakan gitu ya. Bukan berarti kita boleh atau tidak kan gitu. Tetapi rambu mempergunakan AI itu dengan baik itu seperti apa gitu ya. Dengan penggunaan yang apa namanya bertanggung jawab lah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah apa namanya artikel atau misalnya yang lain, pastikan apa yang dibuat itu sesuai, gitu kan? Ada tidak sih sebenarnya sumber yang lengkapnya seperti itu? Tidak bisa serta-merta kita mempergunakan AI ya udah kita selesai nih, misalkan bikin presentasi pakai AI gitu ya, karena pimpinan meminta cepat gitu ya. Tolong buatkan dalam 30 menit ini presentasi kita, gitu kan? Pakai AI boleh nggak? Boleh saja gitu. Tapi kita harus punya data awalnya gitu ya, data awal yang valid, kemudian informasi yang valid, kemudian pas begitu di generate pakai AI, maka apakah itu sesuai atau tidak? Artinya
yang dikerjakan oleh AI itu harus kita cek kembali. Bukan karena pas Oke, begitu sudah masuk atau di-generate oleh AI, maka oke lah itu 100% benar. Tidak juga gitu. Itu harus dicek ulang. Sehingga oke, itu oke. mengurangi kemungkinan atau risiko dari bias informasi gitu ya. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Pak Ahmad, maaf mungkin saya arahkan seperti ini. Dari beliau yang bertanya mungkin pertanyaan lebih seperti ini, Pak. Karena AI ini kan possibility-nya banyak, Pak. Salah satunya tadi kan Ya, bisa digunakan untuk melancarkan serangan, kayak tadi upaya phishing betul. gitu ya. Nah, secara psikologi itu maksudnya bagaimana gitu maksudnya? Apakah itu sangat menggoda maksudnya gitu kali ya, Pak? Ya? Sangat menggoda kita sebagai manusia gitu ya, yang punya sisi psikologi untuk melakukan hal-hal seperti itu tadi gitu dan bagaimana cara mencegahnya gitu agar AI tidak digunakan. Tapi jujur ya rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara konteksnya model AI yang komersial ya seperti GPT atau Gemini, itu saya belum menemukan bagaimana caranya kita bisa membuat upaya phishing menggunakan model tersebut ya. Gitu ya. Kalau saya pribadi belum menemukan gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan ada atau mungkin dari mereka sudah didesain sedemikian rupa model tersebut untuk mengantisipasi hal-hal tidak maksudnya agar kita tidak menggunakan model tersebut untuk hal-hal seperti itu tadi gitu ya. Tapi kalau model-model yang mungkin open source, nah yang bisa kita fine tune, yang bisa kita istilahnya modifikasi sehingga bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Mungkin di situ kali Pak Ahmad possibility-nya gitu ya. Jadi itu Ya. bagaimana sih Pak mencegah kita sebagai manusia itu yang punya psikologi agar tidak tempting gitu lah maksudnya untuk menggunakan AI untuk niat yang tadi ya, niat yang tidak baik seperti itu. Singkat, Pak Ahmad, silakan. Eh, iya itu kan teknologi, Pak ya. Teknologi itu seperti pedang bermata dua gitu ya. Jadi kalau misalnya atau yang paling sederhana misalnya kita punya pisau ada dua ya, kayak belati gitu kan, kanan kiri. Betul, Satu betul, buat bikin masakan supaya enak, satu lagi ya betul, kena tangan kita kita berdarah udah gitu kan. Nah, ini betul. kita mau pergunakan seperti apa? Ya itu hanya teknologi gitu ya. Sesuai seiring dengan perkembangan zaman itu seperti itu. Tanpa kita tahu tujuannya itu maka itu menjadi senjata, Pak. Gitu ya. Itu akan Hmm, mencelakakan diri kita sendiri gitu. Nah, betul, betul. psikologinya ya kembali ke diri masing-masing gitu, Pak. Karena banyak, Hmm, jadi gini, IA itu kan membantu banyak hal ya, tetapi membantu juga untuk tindak penyerangan gitu ya. betul, betul, Sekarang itu sudah ada teknik untuk modifikasi data, macam-macam betul. gitu ya. Dulu mungkin kita tidak tahu ya, mungkin eh, suara kita mungkin kalau misalnya ada yang beritikat ya. Jadi kalau itikatnya atau motivasinya salah, maka akan menghasilkan yang salah gitu. Gitu. Kalau misalnya eh, ada yang dengan sengaja membuat seperti itu, jadilah deepfake gitu ya. Tapi deepfake kan harus kita cek ya. Sekarang banyak sekali tuh deepfake tuh. Ya kalau kita ngelihat apakah ini mungkin atau tidak ya mungkin saja gitu ya. Kalau bagi orang awam atau yang jarang melihat, oh ini benar seperti itu pasti. Tetapi memang butuh yang namanya identifikasi lebih lanjut seperti itu. Bahkan ketika kita mau mengklarifikasi bahwa itu bukan kita dan apa namanya identifikasinya menjadi lama, sangat lama sekali gitu seperti itu kan. Tetapi untuk membuatnya itu ya dalam hitungan menit atau jam selesai semua seperti itu. Ya, Nah, EA betul, juga sama betul. seperti itu gitu ya dampaknya. Di psikologi kita ketika kita dapat informasi kemudian dikemas sedemikian rupa, maka bias informasi sekalipun kita akan percaya gitu ya. Hmm, Bagi korban itu ya terperangkap dengan informasi seperti itu gitu ya. Tapi bagi penyerang nggak berarti umpan saya dapat kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi harus kita antisipasi gitu ya. Nah, tidak ada betul, cara lain memang kita harus tetap mengikuti berbagai webinar gitu, seminar atau yang lainnya ya. Kalau memang betul. kita tidak bisa mengikuti yang durasinya lama ya kita ikuti yang durasinya memang tidak makan terlalu lama ya. Seperti ini kan si Bermed membuat juga durasinya juga tidak terlalu lama ya. Saya biasanya Ya, sampai jam 3 Pak. Kadang mengikuti itu ya. Nah, informasi ya, itu kan ya, terpecah-pecah ya. Kalau misalkan kita betul, di bawah sampai di bawah jam 12 itu sebenarnya masih make sense lah ya dalam oke, mengikuti. oke, oke. Walaupun Ya, kita misalnya siap. sambil mengerjakan dan lain sebagainya. Nah, phishing juga sama, Pak. Ada alat simulasinya ada gitu ya. Kemudian ditambah dengan AI, maka konfigurasi untuk melakukan phishing maka lebih rumit. Seperti itu. Hmm, Dia bisa mengantisipasi banyak kelemahannya gitu ya.
akan menonjolkan banyak kemungkinan untuk melakukan serangan. Nah, hal-hal tersebut kan yang tidak kita ketahui atau korban ketahui seperti itu. Yang kita ketahui mungkin yang tersebar mungkin di media massa seperti itu ya, atau misalkan tindakan lainnya. Contohnya seperti ini Pak, saya pernah mendapatkan telepon konfirmasi. Untungnya konfirmasi langsung dari penyedia layanan Oke. bahwa nomor saya dipergunakan untuk pendaftaran verifikasi layanan tertentu di luar pulau, gitu Oke. ya. Kebetulan penyedia layanan tersebut mencari tahu nomor tersebut terdaftar di mana, kemudian alamatnya di mana, sehingga dibuat konfirmasi. Ini bagi industri yang sudah paham ya berkaitan dengan apa namanya phishing atau misalnya penyalahgunaan informasi ya, sehingga karyawannya akan melakukan cross check ulang bahwa misalnya ada penyedia jasa, tolong dong sediakan jasa di rumah saya, rumahnya di Kalimantan. Tetapi data nomor teleponnya itu adanya di Jakarta. Itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu data tersebut dipergunakan sehingga dia konfirmasi langsung dan saya informasikan bahwa tolong di blacklist saja gitu. Dan kalau perlu untuk eh, apa ya, tindak kepatuhan atau untuk mengurangi kemungkinan itu ada lagi, eh, usernya yang mengajukan bisa ditanyakan atau di blacklist gitu. Jadi dalam waktu Oke. tertentu gitu kan, tidak bisa memang serta-merta seperti itu karena itu udah penyalahgunaan gitu ya. Andai kan saya ya satu orang, saya rasa lebih dari satu orang karena eh, tingkat insiden yang kita lihat sendiri sampai jutaan gitu ya, dan kemungkinan itu terjadi. Gitu. Belum lagi ada beberapa Oke. tindakan yang mengatasnamakan misalnya eh, selamat Anda mendapatkan voucher untuk layanan telekomunikasi apa kayak gitu kan. Selamat Anda mendapatkan. Begitu kita sedang ada keperluan gitu ya. Misalkan kita tidak sempat untuk verifikasi, maka kita tidak sadar juga tuh dengan sendirinya mengikuti keinginan itu gitu ya. Oh, ini cuma tinggal kirim barcode aja, oh tinggal scan aja. Mudah bagi kita, tetapi itu menjadi salah satu malapetaka bagi kita gitu. Karena begitu sudah terjadi tindak kejahatan tersebut, kita kan harus melakukan tindakan hukum tuh. Salah satunya lapor ke kepolisian gitu ya. Kita lapor ke ISP atau misalkan lapor ke provider yang kita terkena dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu, Pak, gitu ya. Yang Betul, menyerang betul. ya hanya membuat seperti itu dengan bantuan AI gitu ya, kodifikasinya atau informasinya, kemudian dijalankan oleh dia seperti itu. Dan yang pasti Betul. kebanyakan itu bukan hanya satu orang, kebanyakan itu sindikat seperti itu. Banyak sekali Betul. gitu ya. Nah, Ya, ya. antisipasinya itu kita harus hati-hati juga dalam membuka browser gitu ya. Ketika pas kita buka browser, tempatnya di mana itu harus hati-hati juga. Karena terkadang saya pernah juga mengakses WiFi umum gitu ya, yang publik, WiFi publik. Ternyata tuh ada iklan gitu ya. Iklannya yang macam-macam. Nah, iklan tersebut bisa menjadi salah satu apa namanya kemungkinan serangan itu terjadi. Atau Oke. misalnya begitu kita buka browser, ternyata ada iklan judi online yang disamarkan gitu ya. Kita tidak sengaja keklik misalnya kayak gitu. Nah, ini akan masuk ke dalam sistem kita, cookies yang ada di situ, kemudian ada di situ muter, kemudian ya kita tidak sadar juga bahwa akan membuat atau memancing link-link yang lain seperti itu. Nah, itu menjadi gurita di dalam perangkat-perangkat kita. Nah, ini yang harus jadi antisipasi. Seperti itu, Pak. Oke. Thank you, Pak Ahmad ya. Dan jawaban tersebut adalah pertanyaan terakhir dari rekan-rekan audiens yang ada di sini, Pak Ahmad. Jadi sekaligus itu menutup sebenarnya sesi webinar series kita yang ke-11 ya. Mungkin sebelum kita closing ya, izinkan saya memberikan rangkuman singkat ya dari diskusi saya bersama dengan Pak Ahmad ya. Jadi beberapa hal penting yang saya pelajari tadi ya, kalau kita bicara tadi kan dari awalnya adalah human and system ya, human itu saya rasa rekan-rekan di sini setuju masih menjadi celah keamanan terlemah.
betul memang ada kekurangan dari human tersebut untuk kita prevent ya, kayak membutuhkan waktu pastinya gitu ya, dan juga tentu membutuhkan waktu dan juga itu mungkin hasilnya tidak bisa seragam antara satu dengan yang lain karena manusia itu memiliki batasan masing-masing gitu ya. Tapi rekan-rekan sekalian ya, kita percaya bahwa kalau human adalah masalahnya, jawabannya itu adalah culture sebenarnya. Ya, culture itulah yang akan menjadi jawaban untuk perilaku manusia yang tidak aman tersebut. Culture-nya dibangun, ya, maka manusia yang ada di dalamnya itu maka akan lahan perlahan mengikuti sebenarnya. Ya, culture yang ada di sana. Jadi itu tadi terkait dengan teknologi AI dan segala macam itu tadi itu adalah tools tadi ya dikatakan Pak Ahmad seperti itu. Itu adalah pisau bermata dua tergantung tujuannya seperti apa. Ya kalau secara psikologi ya mungkin memang ada kecenderungan kita untuk menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi itu kembali lagi kepada kita sebagai manusianya bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Dan juga tadi bahwa edukasi itu tidak bisa berhenti ya dan juga sebisa mungkin disesuaikan dengan ya karakteristik para orang-orang yang perlu kita naikkan kesadarannya ya. Kalau orang-orangnya suka sesuatu yang istilahnya itu pendek-pendek tapi sering ya kita harus bisa kasih gitu ya, kita bisa harus fasilitasi bagaimana tuh edukasi yang pendek-pendek tapi sering. Nah namanya micro learning rekan-rekan sekalian ya. Ada yang suka panjang gitu ya, mungkin sampai jam Ya, 3 tadi kalau Pak Ahmad bilang gitu ya boleh juga gitu ya. Berarti sukanya yang lebih berbobot. Tapi yang seperti ini mungkin nggak bisa sering-sering gitu ya, karena akan menjadi overwhelm juga pastinya untuk orang-orang tersebut gitu ya. Jadi eh, itu saja ya rekan-rekan sekalian. Jadi apabila rekan-rekan sekalian di sini ada yang ingin mengeksplor lebih jauh ya mengenai apa yang Cybermed bisa bantu ya terkait human risk management ya bagaimana juga membangun budaya aman ya budaya yang sadar risiko ya tentu kami dengan senang hati bisa membantu gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Dan apa namanya selama acara ini berlangsung, saya kembalikan kepada Mbak Nur ya, Mbak Nur Fatih selaku MC dari acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad atas pemaparannya ya yang sangat informatif, lalu kepada Pak Rifki juga karena telah memandu jalannya diskusi. Jujur nih sebagai seorang awam gitu ya, wawasan saya bertambah nih. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kami ingin mengingatkan bahwa mohon untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan dari Bapak dan Ibu sangat penting nih untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Lalu terkait dengan pengumuman pemenang door prize itu akan disampaikan melalui email ya Bapak dan Ibu bersamaan dengan pengiriman rekaman webinarnya. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan materi webinar pada pagi kali ini, silakan mengirimkan ke email webinar@cybermed.com. Satu kali lagi ya, webinar@cybermed.com. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya Fatih pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Rifki, terima kasih semuanya.